Ya, selamat malam. Kita akan membahas latihan soal-soal lingkaran sebagai persiapan, khususnya sebetulnya untuk persiapan ulangan harian ya, competence assessment para siswa saya yang akan kita lakukan di minggu ini. Jadi semoga ini menjadi tutoring yang bisa diakses kapan saja dan dari mana saja ya, secara fleksibel. Jadi bagi kalian yang memerlukan, yang masih perlu belajar, tentunya ini menjadi alat tool yang saya harapkan bermanfaat begitu ya. Baik, kita langsung saja bahas soal yang pertama. Ya, kalau kita melihat soal ini, ada sebuah lingkaran yang di dalamnya ada segi empat tali busur. Nah, konsep yang kita bisa gunakan untuk menyelesaikan soal ini adalah bahwa dua sudut yang berhadapan dalam segi empat tali busur jumlahnya akan sama dengan 180 derajat ya. Jadi di soal ini kita hendak mencari besarnya sudut QRS ya. QRS itu berarti yang ini. Kita hendak mencari sudut yang ini. Oke. Tetapi untuk bisa menentukan besarnya sudut QRS, tentunya kita harus mencari nilai dari X lebih dulu. Nah, X itu bisa kita dapatkan dengan menghubungkan sudut PSR yang besarnya 7X dengan sudut PQR yang besarnya 5X ini. Sesuai dengan prinsip tadi, maka 7X ditambah dengan 5X akan sama dengan 180 derajat. Maka 12X sama dengan 180 derajat. X bisa kita dapatkan dengan membagi 180 dengan 12. Hasilnya akan sama dengan 15 derajat ya. Hasilnya 15 derajat. Oke. Karena X sudah kita peroleh, maka sekarang kita bisa mencari sudut QRS ya. Kita bisa langsung mencari sudut QRS. Kalau QRS saya beri inisial alfa supaya mudah ya. Supaya mudah begitu menulisnya. Maka kita bisa menghitung alfa dengan cara menjumlahkan 3X plus 17 itu adalah besar sudut yang di sebelah kiri ini, sudut SPQ yang ini ya, ditambah dengan sudut di hadapannya yaitu alfa, hasilnya akan sama dengan 180 derajat sesuai dengan dalil yang kita sudah pelajari ya. Nah, X sendiri sudah kita peroleh, hasilnya adalah 15 derajat, sehingga 3 dikali 15 ditambah 17 ditambah alfa akan sama dengan 180 derajat ya. Nah, 3 dikali 15 itu 45, sehingga kalau kita hitung maka 45 nanti ini 45. Lalu kalau kita tambahkan dengan 17 menjadi 62 ya, maka menjadi 62 ditambah alfa sama dengan 180 derajat. Berarti alfa 180 derajat dikurangi 62 ya, 62 derajat, maka alfa sama dengan 118 derajat. Dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa sudut QRS
besarnya adalah 118 derajat. Ya, ini jawabannya. Jadi soal ini sudah bisa kita pecahkan ya dengan cara demikian. Kita ke soal berikutnya. Ya. Nah, dalam soal ini kita bisa menggunakan dalil bahwa sudut pusat ini ya, besarnya akan 2 kali dari sudut keliling apabila mereka menghadap busur yang sama. Dan kalau kita lihat sudut BOA ini ya dengan sudut BCA ini memang menghadap busur yang sama, yaitu busur BA. Mereka sama-sama menghadapi busur BA. Dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa besarnya sudut AOB sama dengan 2 kali sudut ACB. Berarti kita bisa menuliskan 2x ditambah 10 akan sama dengan 2 dikali 34 derajat ya. Maka 2x plus 10 sama dengan 2 dikali 34, 68 derajat. 2x sama dengan 68 dikurangi 10 sama dengan 58. Maka x bisa kita peroleh dengan membagi 58 dengan 2 sama dengan 29 ya. Ya, x bukan sudut ya, itu sebuah nilai tertentu, jadi mau tidak harus diberi satuan derajat sebetulnya ya dalam hal ini ya. Oke. Soal ini sudah bisa kita selesaikan ya. X-nya value dari x, nilai dari x adalah 29. Soal berikutnya di sini kita diminta untuk menghitung ukuran ya, ukuran dari sudut PQR. PQR itu ini ya, PQR. Nah, kita bisa lihat di gambar. PQR itu ini. Berapa besarnya sudut PQR? Ya. Nah, kalau kita lihat, kita tidak bisa menghubungkan langsung ya sudut yang sudah diketahui yang besarnya 60 derajat ini, yaitu sudut QPR, dengan sudut yang sudah diketahui yang lain, yaitu ini yang besarnya 15 derajat, yaitu sudut PQO. Kita tidak bisa menghubungkan langsung ya, tidak ada dalil yang merelasikan mereka secara langsung, tapi kita bisa mencari lebih dulu sudut QOR ya, karena QOR itu sudut pusat yang menghadap busur yang sama, yaitu busur QR ya, dengan sudut keliling QPR yang besarnya 60 ini. Berarti kita bisa menghitung ya sudut QOR sama dengan 2 kali 60 derajat sama dengan 120 derajat. Oke. Nah, sekarang kita bisa lihat segitiga ORQ ya. Segitiga ORQ itu segitiga sama kaki. Karena kaki OR dengan kaki OQ itu sama. Karena keduanya sama-sama jari-jari dari lingkaran itu. Karena itu segitiga sama kaki, maka sudut OQR akan sama dengan sudut ORQ. Ini akan sama. Kalau saya beri inisial X, ini juga X ya, karena keduanya sama, maka saya beri inisial yang sama, sama-sama X. Maka kita bisa menghitung X dengan cara X ditambah X ditambah 120 derajat akan sama dengan 180 derajat. Karena jumlah ketiga sudut dalam sebuah segitiga pasti akan sama dengan 180 derajat.
Maka 2x sama dengan 180 dikurangi 120 sama dengan 60. X bisa kita hitung dengan membagi 60 dengan 2 sama dengan 30. X-nya 30 derajat. Ya. Nah, kita kemudian bisa menghitung besarnya sudut PQR yang dicari itu kan. PQR sama dengan 15 ditambah X sama dengan 15 ditambah 30 sama dengan 45 derajat. Ini jawabannya. Ya. Oke. Kita lanjutkan. Ya. Lagi-lagi kita melihat segi 4 tali busur di dalam sebuah lingkaran dan kita ditugaskan di sini untuk menghitung jumlah dari sudut BAD. BAD itu ini A ya, ini BAD. Kemudian ditambah dengan sudut ADC. ADC itu yang ini, yang B ini. Ya, berarti A ditambah B. Ya, kita harus mencari dulu A itu berapa, B itu berapa. B bisa langsung kita cari karena B terkorelasi dengan sudut 76 ini ya. Karena mereka berhadapan. Ya, dalam segi 4 tali busur, dua sudut yang berhadapan jumlahnya pasti akan sama dengan 180 derajat. Berarti kita bisa menghitung B ditambah 76 derajat akan sama dengan 180 derajat. Kan sama dengan 180 derajat. Maka B sama dengan 180 derajat dikurangi 76 derajat ya. Sama dengan kita bisa hitung sama dengan 104 derajat ya. Hasilnya 104 derajat. Itu sudut B-nya ya, 104 derajat. Kemudian kita sekarang mencari A. Ya, kalau kita hendak menghitung A itu berhadapan dengan sudut ini ya. Kalau saya beri nama alfa misalnya, alfa itu bisa kita cari dengan menghubungkan dengan sudut di sebelahnya, yaitu sudut yang 122 derajat ini kan, karena keduanya berpelurus. Ya, keduanya berpelurus gitu. Berarti alfa itu sama dengan 180 dikurangi 122 derajat. Ya, itu alfa. Maka alfa akan sama dengan 58 derajat ya, 58 derajat. Oke. Ya, alfa sama dengan 58 derajat. Maka A bisa kita hitung, A ditambah alfa sama dengan 180 derajat. Maka A ditambah 58 sama dengan 180 derajat. Maka A sama dengan 180 derajat dikurangi 58 derajat akan sama dengan 122 derajat. Jadi hakikatnya memang A itu sama dengan 122 derajat sebetulnya ya. Tapi kita hitung saja supaya tidak menimbulkan kebingungan ya. Harapan saya seperti itu. Oke. Nah, A dan B sudah ketemu semua. Ya, maka jumlah keduanya ini bisa langsung kita tulis ya. BAD itu A-nya adalah 122, ADC itu B ya, ditambah 104. Sehingga jumlahnya menjadi 216
26 ya, 226 derajat. Inilah hasilnya. Begitu ya. Oke. Kita teruskan lagi slide berikutnya. Ya, masih segi 4 tali busur yang kita lihat di sini ya. Kita lihat segi 4 tali busur. Nah, kita coba beri 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 tanda yang lebih memudahkan ya. Kita akan menghitung besarnya ya sudut ABC. ABC itu yang ini ya. Coba kita beri nama ABC itu Y ya. Kemudian ADC ya, kita akan perlu tahu ini, itu kita beri nama X ya. Oke. Nah, kita akan mencari besarnya sudut Y ini, sudut ABC itu. Nah, ABC atau sudut Y ini tidak bisa langsung kita hubungkan dengan sudut yang sudah diketahui di sini, yaitu sudut AEC yang besarnya 100 ini. Kita tidak bisa langsung menghubungkan karena segi 4 ABCE itu bukan segi 4 tali busur. Ya. Dan keduanya juga tidak terkorelasi dengan hubungan antara sudut pusat dengan sudut keliling karena keduanya tidak menghadap busur yang sama. Ya, tetapi sudut AEC yang besarnya 100 ini bisa kita hubungkan dengan sudut X lebih dulu. Ya, karena keduanya menghadap busur yang sama, di mana X itu setengah kali sudut AEC kan? AEC. Ya, maka X itu setengah dikali 100 sama dengan 50 derajat ya. Nah, baru X dan Y kita hubungkan. Nah, keduanya adalah sudut keliling ya, yang dibatasi oleh sisi-sisi segi 4 yang merupakan tali busur. Maka karena X dan Y berhadapan, berlaku prinsip X ditambah Y sama dengan 180 derajat. X-nya 50 ditambah Y sama dengan 180 derajat. Maka Y bisa kita hitung 180 derajat dikurangi 50 derajat. Y sama dengan 130 derajat. Ya. Maka besarnya sudut ABC ini sama dengan 130 derajat. Begitu. Ya. Oke. Kita lanjutkan lagi. Masih sudut ya, sudut. Kalau ini kita kembali melihat kasus relasi sebetulnya ya, relasi antara sudut pusat dengan sudut keliling. Nah, yang dicari itu besar atau ukuran sudut ADB. Nah, ADB itu garis AD-nya kan belum ada ya, tinggal kita buat saja. Kita buat garis AD ya untuk membantu. Ya, oke, berarti sudutnya ini. Ya. Misalnya saya buat ADB ini simbolnya alfa misalnya ya. Saya buat simbolnya alfa. Nah, alfa tidak bisa langsung kita hubungkan dengan 74. Ini kan sudut pusat nih, yang diketahui kan ini. Karena alfa dan COB ya, yang 74 ini itu tidak menghadap busur yang sama. Alfa menghadap busur AB ini, sedangkan BOC menghadap busur BC, maka keduanya tidak langsung terkorelasi. Kita harus mencari sudut lain sebagai penengah untuk menghubungkan keduanya. Sudut tersebut adalah sudut ini. Ya. Nah, ini bisa kita cari dulu untuk menghubungkan keduanya. Yaitu sudut AOB. Kalau AOB saya beri simbol beta misalnya ya. Nah, beta terhubung dengan 74 karena keduanya saling berpelurus, membentuk garis lurus ya, membentuk sudut 180 derajat. Berarti beta ditambah 74 derajat akan sama dengan 180 derajat. Berarti beta sama dengan 180 derajat dikurangi 74 derajat. Ya, 180 derajat dikurangi 74 sama dengan 106 ya, 106 derajat. Ini saya sudah ngitung-ngitung tadi itu ya. Hasilnya 106 derajat, oke? Nah, alfa dan beta itu terhubung.
Karena alfa itu sudut keliling, beta sudut pusat, dan keduanya menghadap busur AB. Jadi keduanya menghadap busur yang sama. Maka berlaku prinsip alfa sama dengan setengah beta, setengah kali beta. Beta sudah kita hasilkan tadi, maka alfa sama dengan setengah dikali 106. Maka alfa sama dengan 53 derajat. Dengan demikian sudut ADB kita sudah hasilkan sebesar 53 derajat. Begitu ya. Oke, kita lanjutkan. Oke. Ya, masih tentang sudut. Ya, sudut pada lingkaran ya. Sudut pada lingkaran. Nah, kita lihat di situ ada segi 4 tali busur juga ya. Segi 4 tali busur. Nah, data yang kita sudah punya adalah sudut ABC. ABC itu ini ya. Ini 63. Kemudian ABD 49. ABD itu ini. Ya, ini 49. Yang ditanyakan adalah sudut CAD. CAD berarti ini nih, yang sebelah kiri. Nah, CAD yang kiri itu berhadapan dengan sudut CBD. Ya, berarti sudut CAD itu berhadapan dengan CBD, maka keduanya kalau ditambahkan akan 180 derajat kan? CBD ini kalau ditambahkan akan 180 derajat hasilnya, karena keduanya saling berhadapan dan mereka adalah sudut yang dibatasi oleh sisi-sisi tali busur dalam sebuah lingkaran. Oke. Nah, CAD ini yang kita akan hitung ya. Sementara CBD bisa kita hitung dengan jelas di situ adalah 63 ditambah 49. Ya, maka sudut CAD ditambah 63 ditambah 49 akan sama dengan 180 derajat. Ya. Nah, 63 ditambah 49 itu 112 ya. Ini 112 ya, maka sudut CAD ditambah 112 sama dengan 180 derajat. Maka sudut CAD akan sama dengan 180 derajat dikurangi 112 derajat sama dengan 68 derajat. Ya. Oke, kita terus ke soal berikutnya. Nah, kita lihat soal berikutnya ini tentang garis singgung persekutuan ya, yang disebut sebagai garis singgung persekutuan luar ya. Jadi konteks soalnya adalah terkait dengan garis singgung persekutuan luar. Tetapi kalau kita lihat soalnya, maka garis singgung persekutuan luar yang disimbolkan di sini sebagai D itu sudah ada datanya, sama dengan 20 cm. Lalu jari-jari lingkaran yang lebih besar ini juga sudah ada 19, jari-jari lingkaran yang lebih kecil itu 4 cm. Yang ditanyakan adalah distance between the center points of the circle M and N. Berarti jarak titik pusat ya, dari M menuju ke N ini, yang disimbolkan dengan P. Nah, kita bisa mengingat formula ya, terkait dengan panjang garis singgung persekutuan luar, di mana D itu sama dengan akar P kuadrat dikurangi ya R besar dikurangi R kecil dikuadratkan ya. Nah, jangan lupa jangan terbalik dengan rumus garis singgung persekutuan dalam. Bedanya di sini, di R besar dikurangi R kecil. Kalau persekutuan dalam, R besar ditambah R kecil. Jadi kedua jari-jarinya dijumlah. Ya, nah ini saya beri trik ya, trik untuk mengingat rumusnya supaya tidak terbalik.
Jadi trik ini bukan konsep tapi hanya sebuah trik untuk mengingat. Jadi kalau garis singgung persekutuan luar, ingat bahwa kalau ada yang keluar, maka pasti akan mengurangi. Tapi kalau ada yang masuk ke dalam, ya, kalau garis singgung persekutuan dalam kan kata kuncinya dalam. Kalau ada yang masuk ke dalam, berarti akan menambah, ya. Jadi kalau ada anggota keluar, anggotanya pasti akan berkurang kan? Tapi kalau ada anggota baru masuk, anggotanya akan bertambah. Jadi ini trik ya. Bukan prinsip rumus garis singgung persekutuan itu seperti itu ya. Itu nggak ada hubungannya sebetulnya. Cuma ini trik saja untuk mengingat rumus. Jadi kalau yang luar, garis singgung persekutuan luar, ingat, oh luar itu ada yang keluar ya. Kalau ada yang keluar itu berarti mengurang. Oh berarti R min R. Tapi kalau dalam berarti R plus R. Ini trik untuk mengingat rumus saja ya. Bukan konsep. Nggak ada hubungannya sebetulnya secara konsep ya. Oke. Maka kita masukkan angka-angkanya. D-nya 20 di sini. Sama dengan akar. P-nya dicari, kita mau cari P kan ya. Ya. 19 dikurangi 4 kemudian dikuadratkan ya. Ingat akarnya dipanjangkan ya sampai semua kena akar ya. Maka 20 sama dengan akar P kuadrat dikurangi 19 dikurangi 4 15 ya, 15 kuadrat ya. Nah, ada akar, supaya akarnya hilang kedua ruas kita pangkatkan 2 ya. Berarti 20 kuadrat sama dengan P kuadrat dikurangi 15 kuadrat ya. Kalau kita lihat angkanya sebetulnya ini kan triple ya. 20 15 itu angka-angka istimewa untuk triple sebetulnya ya. Kita bisa kalau kalian ingat triple bisa gunakan triple, menghemat waktu ya, menghemat energi berpikir sebetulnya ya. Tapi kalau tidak ingat triple ya kita teruskan menggunakan Pythagoras juga tidak apa-apa. Ya, kalau menggunakan Pythagoras kita teruskan ini kita kuadratkan jadinya 400 ya, ditambah 15 kuadrat kan 225 tuh. Saya pindah ke sini jadi plus ya, min jadi plus 225 sama dengan P kuadrat. Maka P kuadrat 6 sama dengan 625. Nah, maka P itu kan plus minus akar dari 625. Sehingga hasilnya ada dua ya, ada dua kemungkinan ya. Ya kan? Sama dengan plus 25 atau minus 25. Yang minus tentu tidak memungkinkan. Ya masa panjang kok minus ya. Maka yang diambil adalah yang 25 cm. Gitu ya, cara berpikirnya seperti itu. Oke, seperti itu ya. Ya, nah kalau kalian ingat triple, ini triplenya sebetulnya triple 345 ya. Ingat triple itu ada 3, 4, 5. Nah, kemudian ada yang lain 5, 12, 13, kemudian 7, 24, 25. Ini angka basic dari triple ya, yang sering digunakan. 8, 15, 17. Ini yang digunakan ini nih. 3, 4. 20 itu pengembangan dari 4. 15 pengembangan dari 3, yang masing-masing dikali 5. Nah, karena yang kita cari itu kan P itu sisi miring sebetulnya dari segitiga siku-siku ya. Maka P itu ya 5 dikali 4 sama dengan 5 dikali 5, sorry. 5 dikali 5 sama dengan 25. Karena 3 dan 4 juga dikali 5 kan? 3 dikali 5 kan 15. 4 dikali 5 juga 20. Maka P-nya itu 5 dikali 5 sebetulnya ya. Itu kalau menggunakan triple ya. Tapi kalau kalian bingung ya oke, gunakan saja Pythagoras supaya kalian juga terhindar dari kemungkinan keliru ya. Ya. Oke ya. Oke. Nah, sekarang berikutnya ini garis singgung persekutuan dalam.
ya, common Tangen line in, garis singgung persekutuan dalam, the common Tangen line in, ya. Garis singgung persekutuan dalam, formulanya tadi sudah saya kasih triknya ya. Jadi D sama dengan akar P kuadrat. Ini selalu dikurangi kalau yang ini, tapi nah di sininya yang membedakan. Ini ditambah. Ke dalam kan berarti menambah tuh. Nah, gitu ya. Menambah anggota karena ada yang masuk ke dalam soalnya. Kalau ini yang dicari adalah garis singgungnya, berarti D-nya. Nah, kita masukkan P-nya adalah jarak titik pusat yaitu 30. Ini jarak titik pusat ini 30 derajat dikurangi 14 ditambah 4 ya kuadrat. 30 kuadrat kok. Saya bilang derajat tadi ya. 30 kuadrat bukan derajat, oke? Maka 900 dikurangi 18 ya kuadrat. 18 kuadrat itu kalau kita hitung sama dengan 324 ya. Ya, saya sudah ngitung sih tadi. 900 dikurangi 324. Ya. Nah, akan sama dengan akar 576 ya. Akar 576. Nah, kalau dihitung nanti 24. Ini juga sebetulnya triple angkanya. Ini kan angkanya triple tuh. Jadi triple yang digunakan adalah triple yang digunakan ini 30, ini 24, ini 18 ya. Iya, kalau mereka masing-masing dibagi 3, ini 10, ini 6. Ini 8 kan sebetulnya. Jadi sisi miringnya kan 10. Ya, 10, 6, 8. Ini 8. Ya, pengembangan dari 8. Ya, 8 dikali 3 sama dengan 24. Ya, kalau pakai triple bisa begitu. Lebih cepat kalau tahu sih. Ya. Jadi kalau kalian mau, kita bisa belajar berlatih menggunakan triple ya. Ya, tapi kalau masih bingung ya silahkan gunakan Pythagoras ya. Memang konsekuensinya akan menghitung lebih lama, tetapi saya kira tidak menjadi masalah ya. Waktu yang disediakan pasti dirancang untuk cukup ya. Oke. Berikutnya ini garis singgung persekutuan luar lagi ya, external common Tangen line, the external common Tangen line. Tapi ada variasi di data sebetulnya ya. 2 cm itu kan bukan jarak titik pusat. Ya. Tidak mungkin karena dari sini ke sini saja sudah 15 kan. Ini 15 ya. Dari sini ke sini itu 8. Maka jarak titik pusatnya adalah 15 ditambah 2 ditambah 8, berarti 25 cm kan. Ya. Nah, kalau kita menghitung D-nya, maka D sama dengan akar dari P kuadrat dikurangi, nah ini luar berarti dikurang ya. Ya, gitu kan. Oke, sama dengan akar 25 kuadrat dikurangi 15 dikurangi 8 dikuadratkan ya. Akar 625 dikurangi ini 7 ya. 7 kuadrat itu 49 ya kan, sama dengan akar ya akar 576 juga ya, sama dengan tadi tuh. Iya, kebetulan sama ya. Hasilnya 24. Ini juga triple, tapi triple yang dipakai adalah triple 7 24 25 ya. Jadi ini 25, ini 7. Maka yang ini sisi lainnya itu 24 ya. Ya, kalau mau pakai triple sekali lagi ya. Oke,
Nah, sekarang kita eh, melihat ada soal garis singgung juga, ya. Tetapi pertanyaannya adalah panjang tali busur, karena AB itu kan tali busur, ya. Nah, dalam soal ini kita membutuhkan variasi cara, variasi metode, ya. Salah satu pendekatan yang kita gunakan adalah pendekatan luas segitiga. Luas segitiga, ya, untuk menghitung panjang AB. AB itu terdiri dari AC, ya. Jadi kalau kita pecah dua segmennya AC dan BC yang masing-masing sama panjang kan. Berarti AB itu 2 kali AC, ya. Nah, kita bisa menghitung AC-nya dulu menggunakan segitiga AOP, ya. AP ini 8, kemudian OA itu 6. Ini siku-siku pasti kan? Kenapa siku-siku? Karena dalilnya mengatakan bahwa garis singgung dengan jari-jari lingkaran akan membentuk sudut siku-siku jika mereka bertemu di titik singgungnya. Iya kan? Titik singgungnya ini A itu titik singgung. Ya, maka OAP itu siku-siku. Nah, karena siku-siku dan OA 6 sementara AP 8, maka OP itu pasti 10. Ini triple kan? Ya, triple dari 3, 4, 5 masing-masing dikali 2. Ya, OP itu 10. Nah, kita sekarang bisa menghitung luas segitiga. Ya, kita lihat segitiga AOP, ya. Kita lihat segitiga AOP. Luasnya adalah setengah kali alas kali tinggi, ya. Luas segitiga itu setengah alas kali alas kali tinggi. Nah, di sini kita gunakan alasnya adalah 8, tingginya adalah 6. Ya, ingat alas dan tinggi dari segitiga itu prinsipnya mereka harus siku-siku. Nah, kita bisa hitung ini 4 kali 6 sama dengan 24. Nah, segitiga AOP, segitiga yang sama, kita bisa menghitung luasnya dengan alas dan tinggi yang berbeda. Ya. Kalau alasnya saya ambil 10, maka tingginya adalah AC. Tingginya adalah ruas garis AC. Nah, ini 5. Ya kan? Nah, luasnya sudah kita dapatkan 24 kan? Berarti 24 itu sama dengan 5 dikali AC. Oke, maka AC itu sama dengan 24 per 5 cm. Ya, kita biarkan dulu 24 per 5. Berarti AB, dengan demikian kita bisa menghitung AB sama dengan 2 dikali 24 per 5 sama dengan 48 per 5, ya, cm. Kalau kita sederhanakan menjadi pecahan campuran, maka 48 dibagi 5 itu 9, ya. 9 sisa 3, ya. 3 per 5, ya. Boleh ke desimal 9,6 boleh, ya. Tetapi desimal itu kalau memang desimalnya pas, ya. Kita tidak perlu menggunakan pembulatan-pembulatan sih, ya. Kalau harus pembulatan, ya biarkan dalam pecahan biasa atau pecahan campuran saja. Ya, kecuali soal pilihan ganda di mana pilihan gandanya desimal, maka terpaksa kita harus ubah ke bentuk desimal. Kalau tidak perlu, ya, kecuali itu uang. Ya. Sentimeter satuannya. Oke. Kita ke soal berikutnya. Nah, ini soal yang penuh dengan tantangan, ya, penuh dengan tantangan. Kita ditugaskan di sini untuk menghitung panjang tali. Jadi ada 3 gelondong kayu, ini penampangnya yang diameternya sama. Ketiga kayu ini diameternya sama-sama 14. Ya, ini saya buat titik pusatnya, ya. Oke. Kita diminta menghitung panjang tali minimal yang mengikat, ya. Minimal itu berarti ya pas dengan
apa namanya, dengan ini ya, dengan jarak-jarak ini ya, ya, ya minimalnya begitu ya. Walaupun kalau persis begitu diikat susah ya, ya tapi minimal konsepnya seperti itu ya. Oke, berarti kita hendak menghitung panjang dari sini nih, ya. Ini kalau saya ini tali ini kan menyinggung ya, menyinggung gelondongan-gelondongan kayu yang penampaknya berbentuk berbentuk lingkaran ini kan, ya. Jadi kalau saya uh, buat gambarnya lebih detail, ya, supaya gambarnya bisa memberi kita penjelasan, maka kita bisa buat seperti ini ya. Nah, ini jari-jari memotong berpotongan dengan garis singgung dan membentuk sudut 90 derajat. Ya kan? Ini siku-siku. Di sini juga ya, ini siku-siku. Oke. Nah, saya menghubungkan ketiga pusat lingkarannya membentuk segitiga. Ketiganya kan sama sisi. Ya, sama sisi sehingga ini 60. Ini juga 60, ini juga 60. Ketiganya sama-sama 60 derajat. Ya. Ini berpotongan di sini dengan garis singgung, ini juga di sini. Ini siku-siku, ini siku-siku. Maka ini juga siku-siku. Ini siku-siku, ini siku-siku, ya, karena membentuk persegi panjang. Ini juga persegi panjang. Ini pun sama di sebelah sini. Oke. Karena ini siku-siku, dia persegi panjang, maka di sini juga siku-siku, di sini juga siku-siku. Ya. Nah, kita sudah bisa menghitung panjang garis singgungnya dari sini ke sini, dari sini ke sini, itu adalah panjang garis singgung. Kemudian dari ke sini ke sini. Kita punya 3 buah garis singgung yang panjangnya sama. Yang panjangnya sama. Nah, yang belum kita ketahui kemudian adalah ini. Ya, panjang busur yang melingkar ini, ya. Nah, ini panjangnya berapa? Kan gitu. Ya kan? Nah, itu kita bisa hitung dengan perbandingan sudut dikalikan dengan keliling lingkaran. Sudut ini berapa? Ah, ini alfa ya. Alfa itu berapa? Alfa bisa kita hitung dengan alfa sama dengan 360 dikurangi, ya, ada 2 sudut siku-siku, ini atas bawah, dan ini 60 yang di sini. Berarti dikurangi 90 tambah 90 tambah 60 derajat, ya. Itu alfanya bisa kita hitung seperti itu kan, ya. Oke. Ya, nah ini hasilnya nanti 120 derajat tuh, ya, 120 derajat. Oke. Oke. Nah, sekarang panjang tali minimal, berarti panjang tali minimal, ya, panjang tali minimal panjang tali minimal, ya, itu akan sama dengan 3 dikali, ya, panjang garis singgung. Panjang garis singgungnya itu sama dengan diameter kan, diameternya 14. Berarti 3 dikali 14 ditambah 3 dikali tadi panjang busur ini, panjang busur yang melengkung. Nah, panjang busur yang melengkung itu berarti alfa 120 derajat itu per 360 dikali keliling lingkaran. Keliling lingkaran itu pi, ya, berarti 22/7 dikali diameter. Diameternya 14. Nah, kita coret, ini 7, coret, ini 360, sorry ya. Ini berarti 3, ini tinggal 1. Nah, ini dicoret, ya. Oke. Ya, 14 dibagi 7 tuh 2 ya, bukan 7, sorry, ini salah. Ini 2 ya, salah tulis ya. Oke, maka 3 dikali 14 itu 42 ditambah ini 22 kali 2 44 ya. 44 sehingga sama dengan 86 desimeter. Satuannya desimeter. Gitu, 86 desimeter. Gitu ya. Oke, ini soal yang
menarik ya, menantang. Berikutnya, sebuah segi 4 tali busur, panjang sisi-sisinya kita ketahui AB-nya 3, ini saya tulis di sini 3 cm, BC-nya 4, kemudian CD-nya 5, AA, DA-nya 6. Jika panjang diagonal AC 7, nah AC ini ya ini 7, lalu kita diminta menghitung panjang diagonal BD yang ini ya. Nah, panjang diagonal BD-nya berapa? Ya. Oke, nah di sini berlaku teorema Ptolemaus ya, yang mengatakan bahwa hasil kali diagonal dalam segi 4 tali busur itu akan sama dengan jumlah dari hasil kali sisi-sisi yang berhadapan. Kalau begitu, AC dikali BD itu akan sama dengan AB dikali CD ditambah BC dikali AD ya. Begitu. Kita masukkan saja angka-angkanya. AC 7 dikali BD yang mau kita cari, AB 3 dikali 5 ditambah 4 dikali 6, 15 ditambah 24 ya, sama dengan 39. Maka BD bisa kita peroleh dengan membagi 39 dengan 7. Sudah selesai ya. Kita bisa ubah menjadi pecahan campuran. 39 dibagi 7 berarti 5, sisa 4 ya, 4/7 ya, seperti itu ya. Satuannya adalah cm. Oke, mudah ya, bagian ini mudah. Oke, soal berikutnya ya, soal terakhir kelihatannya ini. Ada ini, kalau ini bukan segi 4 tali busur ya, ini adalah segi 4 garis singgung. Jadi teorema yang kita gunakan bukan teorema Ptolemaus ya. Nah, dalam segi 4 garis singgung berlaku teorema Petit ya, teorema Petit ya, di mana jumlah dari sisi-sisi yang berhadapan itu akan sama ya. Nah, saya beri nama dulu ya, itu kan PQRS, misalnya PQRS ya. Gambar ini kan hanya ilustrasi ya, ini tidak dibuat dengan skala tertentu ya. Jadi ini hanya ilustrasi. Oke. Jadi PQRS bisa kita tempatkan di mana saja karena ini hanya ilustrasi. Yang penting PQRS itu tempatnya, posisinya berurutan ya. Karena ini bidang, maka boleh arahnya searah jarum jam, boleh juga berlawanan. Berbeda kalau itu bangun ruang. Kalau bangun ruang itu arahnya berlawanan dengan arah jarum jam ya, kesepakatannya seperti itu ya, aturan yang berlaku seperti itu. PQ 10 saya tulis dulu, QR nya 15, RS nya 12, SP nya dicari ya. Kalau SP nya kita umpamakan X misalnya, berarti kita sedang mencari X. Oke. Nah, berdasarkan teorema Petit berlaku berarti 12 ditambah 10, karena 12 dan 10 itu berhadapan, itu sama dengan X ditambah 15 gitu ya. Ini dihitung 22 sama dengan X ditambah 15 ya. Maka X sama dengan 22 dikurangi 15 ya, maka X sama dengan 7 ya, 7 cm. Itu selesai ya. Ya, seluruh soal sudah berhasil kita bahas, kita selesaikan ya. Jadi kalau kalian nanti membutuhkan tutorial yang sewaktu-waktu
itu bisa kalian lihat. Kalian bisa lihat video ini di channel YouTube Matt Rails ini. Ya, Tuhan memberkati. God bless you. Semoga kalian bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi competent assessment ulangan harian kita di minggu ini. Bye.